Jawaban tugas logika. Yang pertama, pada hakikatnya, tem dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan konteks kegunaannya dalam bahasa. Berikut adalah 3 jenis tem beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, tem definisi adalah istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian atau penjelasan yang jelas mengenai suatu konsep atau objek. Contoh, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Kedua, tem konseptual adalah istilah yang merujuk pada ide atau konsep yang lebih abstrak atau kompleks. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan fenomena yang lebih filosofis atau teoritis. Contohnya, demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat berdasarkan suara rakyat. Yang ketiga, tem teknikal adalah istilah yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan atau profesi tertentu. Contoh, dalam bidang medis, kardiomegali merujuk pada pembesaran jantung yang terdeteksi melalui pemeriksaan ronsen. Ketiga jenis tem ini memiliki tujuan berbeda, tetapi semuanya penting untuk membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih tepat dan jelas. Jawaban soal kedua, logically fallacy atau bentuk sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid, tidak logis, dan tidak meyakinkan meskipun tampaknya memiliki dasar yang rasional. Berikut adalah jenis sesat pikir yang sering muncul. Berikut penjelasan dan contohnya. Yang pertama, ad hominem adalah bentuk sesat pikir di mana seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicaranya, bukan argumen yang ditujukan. Contohnya, saya rasa kita perlu meningkatkan dana pendidikan untuk anak-anak di daerah terpencil. Kamu cuma ngomong begitu karena kamu bukan orang tua, jadi tidak tahu apa-apa tentang pendidikan. Cara menghindari, fokuslah pada argumen dan bukan orang yang mengajukan argumen tersebut. Yang kedua, false dilema. Dalam bentuk sesat pikir ini, seseorang menganggap hanya ada 2 pilihan ekstrim dan mengabaikan kemungkinan lain yang lebih moderat atau lebih kompleks. Contoh, kamu mendukung kebijakan ini atau kamu tidak peduli dengan kesejahteraan orang banyak. Cara menghindarinya, perhatikan bahwa dalam banyak situasi ada lebih dari 2 kemungkinan. Ketiga, hasty generation. Ini adalah bentuk sesat pikir di mana seseorang membuat kesimpulan yang terlalu umum atau luas berdasarkan bukti yang tidak memadai. Contoh, saya bertemu dengan 3 orang dari kota ini dan mereka semua sangat tidak ramah. Jadi orang-orang di kota ini pasti tidak ramah. Cara menghindari, periksalah apakah cukup bukti untuk mendukung kesimpulan yang kamu buat. Untuk menghindari logical fallacy, kita perlu yang pertama berpikir positif, yang pertama berpikir kritis, yang kedua memahami berbagai jenis sesat pikir, 3 fokus pada argumen, dan keempat menggunakan bukti yang solid.